Oke, sekarang masuk lagi ke pembahasan soal delete code. Nah, sekarang kita ketemu problem nomor 485 yang namanya itu max consecutive ones. Jadi di sini di deskripsi problem, jadi kita diberikan array binary yang bernama nums. Kemudian kita disuruh mengembalikan maksimum number konsekutif satunya itu di array. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke example-nya. Misalkan kita diberikan input num seperti ini. Kemudian output yang diharapkan itu adalah 3. Nah, kenapa? Karena kita harus mencari deretan satu terbanyak di dalam array nums ini. Jadi di sini sebenarnya ada dua deretan satu. Yang pertama itu ini, jumlah itu 2 ya. Kemudian yang ini itu 3. Jadi yang paling banyak beruntun nomor satunya itu yang ini ya. Jadi outputnya itu 3, yang artinya terbanyak konsekutif 1 itu adalah 3 berturut-turut seperti itu. Nah, sama juga di example 2. Jadi di sini ini hanya 1, ini juga 1, tapi ini ada 2. Jadi outputnya itu 2 karena maksimal ada 2 1 yang berurutan di array nums. Oke, mungkin sudah clear kira-kira soalnya seperti apa. Nah, kita mungkin bahas ke pembahasan kira-kira penyelesaiannya ya. Nah, jadi pertama-tama pada saat saya melihat problem ini, yang pertama saya pikirkan itu pasti langsung ke sliding window ya. Jadi sliding window itu seperti sebenarnya bisa saja kita lakukan for loop 2 kali. Seperti kita 2 for loop, kemudian pertama di sini, kemudian dicari urutannya, kemudian kita lakukan itu terus menerus sampai kita dapatkan berapa maksimum dari satunya itu. Tapi itu benar-benar lama ya. Dan sebenarnya saya sudah mengerjakan soal ini. Jadi cara yang seperti itu tuh dia akan mendapatkan TLE atau time exceed limit, karena ada satu edge case yang jumlah atau ukuran nums itu sangat besar ya. Jadi cara yang paling efektif untuk problem ini tuh ada yang namanya sliding window. Oke. Jadi kira-kira ide di balik ini tuh seperti ini. Nah, misalkan ada array-nya seperti ini. Oke, kemudian cara kerja sliding window seperti ini. Jadi yang pertama itu kita melakukan loop di sini. Kemudian pada saat perulangan pertama, karena ini merupakan 1, jadi ini adalah mungkin ada setelahnya ya. Jadi 1 mungkin ini merupakan kemungkinan 1 ini merupakan awal dari runtutan 1. Jadi jika kita ketemu 1, kita akan melakukan perulangan while lagi. Jadi dia akan melebar ini. Jadi kita hitung ya. Jadi 1, jika sudah 1, maka urutan di sini tuh sekarang 1, untuk yang ini tuh 1. Kemudian kita melakukan while ke kanan jika dia masih 1 ya. Nah, jika dia ternyata masih 1. Jadi variable sementara atau temporary ini jadi 2 atau kita increment 1. Nah, kemudian karena ini 1, maka kita akan loop berikutnya ya. Ternyata 0. Ternyata ini nilainya itu 2. Kemudian agar ini efektif, kita tidak perlu lagi mengecek atau menjadikan perulangan yang utama itu di sini ya. Kita tidak perlu lagi membuat i. Pertama kan ada 2 perulangan ya. Anggap saja i dan juga j. Pada saat yang pertama itu kita dapat 2. Hasil nilai j atau perulangan kedua itu kan sampai sini. Agar kita tidak mengulang, i kita increment dan kita cek dari sini lagi, kita jadikan saja j ini menjadi i. Karena kita sudah ketemu nih 0 atau itu tidak mungkin ya. Jadi dia bakal ngeloop lagi ke sini dan kita bisa hitung lagi yang di sini sampai kita dapatkan hasilnya itu 3. Dan sini kita bandingkan, sebelumnya kita dapat 2 kan. Jadi di sini ada temp seperti ini. Dan di sini answer atau maksimum runtutannya itu pada saat masih perulangan sini itu masih 2. Nah, kemudian saat kita melakukan perulangan atau sliding window di sini,
hasilnya itu bakal 3 tabnya. Kemudian untuk answer kita melakukan perbandingan ya, yang mana lebih besar, apakah current value dari answer ataukah variable temporary yang kita cek. Di sini dalam kasus ini yang terbesar itu 3 atau temporary-nya. Jadi answer kita akan ganti ke 3. Jadi kita menggunakan fungsi max ya, kalau kalian tahu. Oke, mungkin kira-kira seperti itu cara penyelesaiannya. Selanjutnya kita langsung ke codingnya saja. Oke. Ini saya akan besarkan dikit. Oke, untuk bahasa pemrograman yang saya pakai di sini itu adalah Golang. Kalian bisa menyesuaikan saja, tapi intinya penyelesaian masalahnya sudah jelas ya, seperti ini, simple. Karena ini juga difficulty-nya adalah easy, jadi tidak terlalu sulit ya penyelesaiannya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita perlu membuat variabel yang namanya answer. Answer kita inisialisasikan ke 0 dulu. Kemudian agar lebih gampang, di sini kita perlu membuat variabel lagi satu, yaitu adalah n atau panjang dari array-nya, array dari nums. Caranya itu kalau di Golang kita pakai fungsi seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan lakukan perulangan yang pertama yang menggunakan variabel i ya. Di for i itu 0, kemudian i itu kurang dari n ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa kita lihat tadi, kita akan cek dulu kan, apakah di tempat i ini, nums i itu adalah 1. Jadi kita cek if nums di i itu sama dengan 1, baru kita mulai perulangan yang kedua atau sliding window-nya di sini. Jadi kita membuat variabel sementara bernama temp di sini. Isinya itu 1. Kenapa? Karena kalau kita ketemu num 1 di sini, berarti runtutan yang ada di array num sini sebenarnya sudah 1 ya. Jadi kita inisialisasikan ke 1 langsung. Kemudian di sini kita inisialisasikan variabel kedua ya, ini yang j ya. Jadi kita menggunakan while loop di sini. Nah, j itu nilainya itu i tambah 1. Karena kita ingin mengecek yang bagian yang ini. Oke, karena ini sudah 1, kita ingin mengecek yang ini di perulangan yang while kedua. Oke, sudah seperti itu. Kemudian di sini kita akan melakukan while loop. Nah, untuk Golang di sini tidak ada while loop, jadi beda sintaks saja, namanya tetap for untuk sintaksnya, tapi aslinya itu seperti while kok dia, sama saja. Kemudian j apakah kurang dari n, kita pastikan dia nggak sampai lebih. Kemudian dan juga kita cek juga jika nums j itu sama dengan 1 ya, jadi dia itu valid atau yang ini tuh benar-benar 1. Kalau ini benar-benar 1, berarti kita tambahkan temporary-nya, kita increment, dan jangan lupa j-nya juga kita increment karena dia masih beruntun seperti itu. Nah, sekarang kita perlu melakukan penggantian answer ini. Jadi misalkan kita sudah dapat nih di sini, kita sudah dapat maksimal berapa runtutannya. Jadi answer di sini kita akan pakai max. Nah, karena di Go tidak ada max atau fungsi max, kita akan buat sendiri. Tapi simple saja sebenarnya. Max itu ada 2 argumen, ada a dan juga b integer. Kemudian outputnya juga integer. If a itu lebih besar dari b, maka kita return a. Selain itu kita return b. Jadi basically fungsi ini tuh tujuannya simpel. Dia tuh mengembalikan masukan atau parameter yang paling besar ya. Jadi cara itu kita masukkan answer lagi, kemudian kita masukkan temp sini. Oke, masih ingat nggak tadi? Kalau kita udah sampai sini ternyata dia 0, kita nggak perlu naruh i-nya di sini lagi. Kita tinggal taruh i-nya ke sama dengan j lagi ya. Begitu. Jadi kita tinggal tambahkan di sini i sama dengan j. Jadi kita tidak melakukan perulangan yang tidak perlu,
Atau kalau kita tidak isi ini, itu sama saja seperti kita melakukan brute force yang tadi ya. Atau hasilnya itu bakal TLE. Coba ya, kita tidak tambahkan I sama J terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada yang missing. Oh ya, maaf, kita belum return, sorry. Jadi kita perlu return answernya. Oke. Coba run. Ini harusnya berhasil, tapi dengan cara brute force. Nah, kita coba submit. Oke, di test case dia berhasil, tapi apakah di real case? Nah, dia terjadi TLE ya, atau time limit exceed. Ya, jadi untuk kode yang sekarang itu belum efektif karena dia sama saja seperti melakukan brute force ke setiap elemen yang ada di array atau di nums. Untuk memperbaiki kesalahan ini, kita tinggal ubah I-nya itu sama dengan J. Jadi kita tidak perlu melakukan perulangan yang tidak perlu atau yang tidak sudah cek sebelumnya. Bisa kita lihat ya di sini test case yang kita gagal itu benar-benar panjang sekali. Oke, kalau kita ubah, kita coba run lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita submit. Oke, sudah accepted ya. Jadi mungkin seperti itu video kali ini, masih dalam pembahasan LeetCode. Jika kalian ada perlu hal yang ditanyakan, bisa komen di kolom komentar. Jika ada kesalahan fatal, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.